Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Kita bersama-sama menerima anugerah hidup yang baru, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan sepanjang satu hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, terima kasih Tuhan untuk berkat hari yang baru ini yang boleh kami terima daripadamu. Sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan dan kehidupan kami, biarlah Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin dan memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu untuk bertumbuh di dalam hidup dan kehidupan kami, berbuah dalam kesaksian kehidupan yang kami jalani. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal keempat ayat 37 dan 39 dalam perikop angin ribut diredakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, teks perikop kita pada pagi hari ini adalah dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus menyeberangi Danau Galilea. Dalam penyeberangan mereka, di tengah-tengah danau, angin ribut menyerang mereka. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, murid-murid kebanyakan adalah orang-orang yang cakap, yang ahli, dan yang berpengalaman dalam mengarungi Danau Galilea, karena mereka sebagian besar adalah para nelayan. Artinya mereka sungguh-sungguh tahu, mengerti bagaimana situasi dan kondisi alam di sekeliling mereka. Namun pada saat itu mereka merasa ketakutan sekali, dan akhirnya mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan di sebuah tilam dan berkata kepada Tuhan yang mereka panggil Guru, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu itulah yang menjadi teks firman Tuhan kita pada ayat 39. Tuhan bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya ingin mengambil kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi perenungan kita bersama-sama dalam situasi badai virus pandemi COVID-19 ini yang menyerang dari segala sudut kehidupan kita di seluruh dunia saat ini, khususnya juga kita yang ada di Indonesia. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang menyerang kehidupan kita. Mungkin kita berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Karena apa? Karena air memasuki perahu itu dan mulai penuh. Mungkin itu juga situasi dan kondisi yang kita serukan bersama-sama agar kita merasa bahwa krisis ini adalah krisis yang harus diselesaikan bersama-sama. Tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi semua kita harus merasa memiliki krisis ini
perlu diselesaikan secara bersama-sama. Karena itu kita harus memanggil Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, memanggil Tuhan yang adalah pencipta alam semesta ini, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga kita tidak lagi ragu-ragu, sebagaimana ditegur, diingatkan oleh Tuhan dalam ayat 40. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Marilah kita bersama-sama tidak takut, tidak gentar, tapi semakin percaya bahwa sakit penyakit yang sedang menyerang seluruh dunia saat ini, pandemi virus corona ini, bisa diselesaikan jika kita semua berpartisipasi mengikuti aturan-aturan yang dikehendaki oleh pemerintah yang datang dari Tuhan, yang mengangkat, memilih mereka menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu mari kita mengikuti protokol kesehatan secara ketat, secara sungguh-sungguh, tidak bermain-main, tapi kita sungguh-sungguh memiliki sense of crisis atau perasaan krisis ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama agar dapat diselesaikan dengan baik dan dengan tuntas, sebagaimana Kristus yang berkata, "Diam, tenanglah," dan itu akan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mau menaati setiap kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita mau menaati apa yang disarankan dan apa yang diaturkan melalui protokol kesehatan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu biarlah kita mau terus memanggil, berseru kepada Tuhan, mendoakan semuanya ke hadapan Tuhan, agar setiap orang yang saat-saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, mengalami penurunan ekonomi, mengalami kehilangan pekerjaan, bahkan juga dengan beban-beban kehidupan yang lainnya, boleh segera dapat kita atasi. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini memandu perjalanan hidup kita sepanjang satu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Teruslah percaya dan jangan pernah gentar di dalam Tuhan. Kita tidak pernah takut untuk menjalani masa yang akan datang, waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersandar harap hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tidak pernah rasa takut, gentar dalam menghadapi badai virus corona ini yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Namun biarlah Tuhan, kami tetap berseru kepadamu di dalam situasi dan kondisi yang sedang kami jalani ini. Dan Tuhan, Engkau pada waktunya kelak boleh berkata, "Diam, tenanglah, sembuhlah, dan hilanglah semua sakit penyakit melalui virus corona ini." Terima kasih Bapa dalam surga, kami terus berpengharapan kepadamu, dan kami ingin melihat apa rancangan-rancangan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di masa-masa pandemi virus corona ini. Teguhkan, kuatkan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit ini. Kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami sekaliannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kami ingin menginformasikan bahwa Rapi Bersampul, renungan pagi bersama Pendeta Sahala Sitompul, akan dimulai di awal pekan, pertengahan pekan, dan pada akhir pekan. Artinya dalam seminggu kita akan bertemu sebanyak 3 kali, bukan lagi setiap hari. Kita akan mulai itu semua
pada bulan Juli sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Tuhan memberkati kita sekaliannya.